Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bersama saya dalam channel Endar Dwi MTK. Sudah lama saya nggak memposting video ya. Harapannya kalian semua dalam keadaan sehat, terus belajar dan tetap semangat. Dalam video kali ini kita akan melakukan pemanasan, yaitu tentang soal-soal atau pembahasan soal yang berkaitan tentang bilangan bulat. Nah, anak-anak, mari kita ikuti sampai akhir pembahasan soal berikut. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Fadila mengikuti lomba memanah. Peraturan persekoran jika anak panah menancap pada papan berwarna hijau mendapat skor 8. Kalau kuning skornya 4, biru skornya negatif 2, dan merah skornya negatif 4. Fadila memanah sebanyak 10 kali. Anak panah mengenai merah 2 kali, biru sekali, kuning sekali, dan selebihnya hijau. Total skor yang diperoleh Fadila adalah, nah ini harus cermat anak-anak. Dalam soal ini si Fadila itu memanah 10 kali ya kan, yaitu ada yang warna hijau kan, kemudian kuning dan sebagainya. Tapi setiap warna itu ada ininya ada skornya. Nah, kita harus perhatikan. Nah, yang skor 8 tadi adalah hijau, maka saya akan simbolkan dengan H ya, atau hijau. Kemudian hijau itu karena dia tuh skornya 8, maka 8. Kemudian kalau kuning saya simbolkan dengan K, skornya adalah 4. Ya, kalau biru saya simbolkan dengan B, skornya adalah berapa ini? Yaitu negatif 2 ya kan, negatif 2. Kemudian yang terakhir kalau merah saya simbolkan dengan M ya kan, maka dia itu adalah negatif 4. Nah, ternyata Fadila itu memanah 10 kali ya kan. Kita lihat yang menancap ke warna merah 2 kali, berarti yang merah kan dikalikan dengan 2 karena dia 2 kali. Kemudian yang biru itu kena yang biru sekali, maka dikali 1. Nah, yang kalau kuning juga sekali, yang maka dikali 1. Dan selebihnya warna hijau. 1 tambah 1 tambah 2 kan 4. Berarti kan kalau dia itu memanahnya 10 kali, ini sudah 4 nih. Berarti kurang 6 lagi. Maka yang 6 itu kena yang hijau anak-anak. Ya, karena 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2 adalah 10 kali ya. Maka yang hijau itu yang paling banyak, yaitu kena 6 kali. Kemudian setelah itu kita kalikan ini 8 kali 6 ya kan. Ini kemudian berapa? Nanti tinggal dijumlah. 8 kali 6 48. Kemudian 4 kali 1 4. Negatif 2 kali 1 negatif 2, dan negatif 4 kali 2 negatif 8. Nah, ini semuanya tinggal dijumlah, nanti akan ketemu skor yang diperoleh si Fadila itu ya kan. 48 tambah 4 itu berapa? 52 ya kan. Dikurangi 2 maka 50. Dikurangi 8 maka berarti kan 50 kurangi 8 yaitu 42. Maka jawabannya mana? Yang delta. Gitu ya. Jadi sekilas kita harus jeli dalam mengerjakan soal yang seperti ini anak-anak. Kita harus menghitung tentang warna yang dia itu menancapnya berapa kali, kemudian dikalikan dengan skornya, skor setiap warna. Seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis dalam komen ya, soal akan saya jelaskan lagi. Kemudian soal berikutnya. Hasil dari negatif 54 ditambah 32 adalah, nah ini jangan sampai salah ya, ini soalnya mudah anak-anak. Mudah itu kenapa? Karena kita tahu rumusnya. Kalau kita nggak tahu rumusnya akan susah. Kalau kita nggak tahu konsepnya juga akan kesulitan. Nah, caranya adalah kalau ada soal yang dia itu negatif di depannya, kemudian ditambah bilangan positif, maka caranya adalah yang bilangan positif taruh depan. Berarti kan ini kan negatif 54 di depan, ditambah 32 kan yang positif, maka positifnya taruh depan yaitu 32. Kemudian yang negatifnya itu taruh belakang. Negatifnya kan negatif 54 nih, maka langsung aja negatif 54. Nah, itu artinya adalah 32 dikurangi 54. Hal yang kecil dikurangi yang besar itu nggak bisa, maka menyebabkan negatif ya kan. Nah, negatif berapa?
Ya tinggal dibalik, 54 dikurangi 32. Berapa itu? 54 dikurangi 32 berarti 22. Maka negatif 22 yaitu yang C. Jadi rumusnya adalah kalau di sini ada negatif ditambah positif, anak-anak, maka positifnya taruh depan, kemudian yang negatifnya taruh belakang. Akan seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya negatif 100 gitu kan, ditambah dengan 1. Nah, kita harus tahu bahwa positifnya itu adalah 1, maka taruh depan menjadi 1 dikurangi 100. Nggak bisa kan menjadi negatif 99 seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan lupa rumusnya. Kemudian soal berikutnya. Dalam lomba CCA disediakan 60 soal. Setiap soal dijawab benar mendapat nilai 4. Kita tulis dulu. Kalau benar itu ya kan skornya 4 ya kan. Kalau dijawab salah, skornya atau nilainya negatif 2, maka salah. Saya simpulkan dengan S, negatif 2. Dan tidak dijawab, maka tidak dijawab. Saya simpulkan dengan TJ, yaitu negatif 1. Ya, ada 60 soal ya. Kemudian Amir hanya menjawab 48, padahal kan 60 soal itu totalnya, berarti kan yang dijawab 48, maka otomatis ada yang tidak jawab dong. Nah, berapa? Dikurangi saja. Soalnya 60, yang dijawab hanya 48, maka ada yang tidak jawab. Caranya gimana? Dikurangi. Ya, sehingga 60 kurangi 48 itu berapa, anak? Yaitu 12. Maka 12 ini adalah soal yang tidak dijawab. Maka dikalikan yang tidak dijawab ini dengan 12, ya kan? Nah, 48 ini ada yang salah, ada yang benar. Nah, soal berikutnya bilang kalimatnya, setelah dikoreksi ada 8 soal yang dijawab salah, maka yang salahnya dikalikan 8. Nah, dari 48 ini yang salah 8, ya kan? Maka yang benar berapa? Ya 48 dikurangi 8, yaitu 40. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita dihitung nih, kalau benarnya 40, setiap skornya 4, maka sama dengan kalikan saja 160, ya kan? Kalau yang salahnya itu 8, skor setiap salah negatif 2, maka negatif 16. Kalau yang ini negatif 12. Nah, ini tinggal dijumlah, ya kan? Nah, 160 dikurangi 16 itu berapa? Berapa, anak-anak? Berarti 144, ya kan? Kemudian dikurangi dengan 12, yaitu 132. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Seperti itu ya. Insya Allah anakku pasti bisa. Nanti kalau seandainya ada yang kurang paham, boleh komen. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Kita bahas soal berikutnya. Hasil dari 213 ditambah negatif 109 dikurangi 201 sama dengan gitu. Kalau ada soal seperti ini, kita harus biasakan menulis ulang soalnya. Berarti kan ini kan 213, ya kan? Kemudian ditambah ini negatif nih, berarti kan positif ketemu negatif, maka menang negatif. Yaitu negatif berapa? 109, ya kan? Kemudian dikurangi 201. Nah, kalau ada soal seperti ini anak-anak, dia itu operasi pengurangan dan ini juga pengurangan, maka dikerjakan dari depan. Berarti kan 213 ya kan dikurangi 109. Berapa nih? 13 kurangi 9 yaitu 4. Iki 0 104. Nah, 104 dikurangi 201. Berarti kan negatif nih. Kok negatif kenapa? Karena ini sedikit dikurangi banyak, maka negatif. Nah, negatif berapa? Tinggal 21 dikurangi 104, yaitu berapa ini? 1 kurangi 4 yaitu 7, ya kan? Kemudian 19 kurangi 10 yaitu 9, maka negatif 97, yaitu yang B. Seperti itu. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Soal berikutnya. Ani berada di 2 lantai di bawah lantai 5. Berarti kan 2 lantai di bawah lantai 5. Berarti misalnya ini kita bikin lantai ya anak-anak ya. Misalnya ini adalah 11 ya kan, kemudian 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita baca soal ulangnya. Kita baca ya. Ani berada di 2 lantai di bawah lantai 5. Berarti kan karena dia itu 2 lantai di bawah lantai 5, berarti lantai 5 di sini. 2 lantainya berarti di bawahnya 1, 2, maka dia di lantai 3.
Nah, Ani turun satu lantai untuk mengambil barang, maka turun satu, maka lompat satu, yaitu di angka 2 ya, di lantai 2. Kemudian mengantar barang ke lantai 10. Lantai 10 kan di sini. Nah, Ani harus naik berapa lantai? Nah, caranya gimana? Ya dihitung aja, berarti dari 2 ke 10. Itu kalau dalam soal sederhana. Nah, kalau dalam matematika itu berarti kan caranya kan di bawah 2 lantai di bawah 5, berarti kan 5 dikurangi 2 ya kan. Nah, kemudian Ani turun satu, maka dikurangi satu. Nah, ini hasilnya berapa anak-anak? Berarti kan 3 dikurangi 1 yaitu 2 ya, lantai 2 ya. Nah, kemudian mengantar barang ke lantai 10, berarti tujuannya ke lantai 10. Nah, ini harus naik berapa lantai? Berarti kan 2 ditambah naik lantai berapa, yang hasilnya itu adalah 10. Maka sini berapa? Ya 8. Caranya gimana? 10 dikurangi 2. Maka ini cara yang lain. Kalau cara yang sederhananya tadi, dari 2 sampai 10 itu berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini adalah 8 lantai. Seperti itu. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Jadi ini harus teliti ya, biar nanti kalau ada soal kalian semua pasti bisa ngerjakan. Lanjut soal berikutnya. Izun mampu menjawab 36 soal dari 40. Berarti ada soal yang tidak bisa dijawab, yaitu 4 soal ya kan. Dari 40 soal Olimpiade IPA, Izun mendapat nilai 92. Aturan penskoran setiap soal jawaban benar skornya 4. Kalau salah negatif 2 dan tidak dijawab negatif 1. Maka banyak jawaban Izun yang benar ada berapa? Seperti itu. Berarti kan ini harus tahu nih yang dijawab benar itu berapa, ya kan? Yang dijawab salah itu berapa, kemudian yang tidak dijawab itu berapa, seperti itu. Nah, ternyata dari 36 soal ini dari 40 soal ini hanya 36 yang dijawab. Berarti ada yang tidak dijawab, yaitu berapa? Yang 40 kurangi 36 berarti 4, ya kan? Kemudian Izin mendapat nilai 92. Aturan persekoran setiap soal jawaban benar skornya 4. Berarti kan benarnya berapa? Kita nggak tahu ya, maka tulisan saja B dikali jawaban benar itu 4, maka dikali 4. Kalau salah kita nggak tahu salahnya berapa, maka tulis S, lambangnya S ya, dikali negatif 2. Kalau tidak dijawab berarti negatif 1. Karena yang tidak dijawab 4, maka dikali negatif 1, seperti itu. Maka hasilnya itu berapa? Nah, ini B kali 4 ya 4B, boleh ya 4B. Kemudian negatif 2 dikali S ya negatif 2S. Kemudian negatif 1 dikali 4 ya negatif 4. Kalau dijumlah itu adalah 92. Dari mana? Dari sini, dari soalnya itu bilang bahwa dapat nilainya itu 92. Nah, yang ditanyakan adalah banyak jawaban Izun yang benar itu berapa, maka B ini itu berapa gitu ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi juga ya. Nah, caranya gimana? 4B dikurangi 2S berarti nulisnya gimana? Berarti 4B dikurangi 2S ditambah negatif 4, maka sama dengan negatif 4 ya. Karena positif ketemu negatif, mana negatif. Hasilnya ada 92 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian karena di sini tuh bisa disederhanakan, maka semuanya boleh dibagi 2 anak-anak. Ya, boleh dibagi 2 ya. Semuanya dibagi 2. 4B bagi 2 berarti 2B. Negatif 2S bagi 2 ya negatif S. Negatif 4 dibagi 2 ya negatif 2, sama dengan berapa nih 92 bagi 2, yaitu 46 gitu ya. Nah, kemudian ini 2B dikurangi S, ini kan negatif 2 nih, di kiri sama dengan, di sini nggak ada negatif 2 nya, maka kedua ruas yang kiri dan kanan ini yaitu ditambahkan dengan 2. Berarti negatif 2 tambah 2 habis ya, sama dengan 46 ditambahkan 2. Harus adil ya, kalau di sini tambahkan 2, sini juga tambahkan 2. Ini kan negatif 2 ditambah 2 kan habis 0, maka nggak usah ditulis. Kemudian 46 tambah 2 yaitu seperti ini ya. Kemudian 2B dikurangi S sama dengan 48, seperti itu. Nah, tadi Izun itu hanya menjawab 36 soal. Tentunya ini tidak salah semua, pasti ada yang benar. Nah, maka boleh dong saya nulisnya
B ditambah S sama dengan 36. Karena di dalam 36 soal yang dia jawab itu pasti ada yang benar, ada yang salah, maka dijumlah seperti itu ya. Nah, karena di sini itu soalnya minta mencari jawaban yang benar tuh berapa, maka kan yang B yang dicari, maka harus ditambahin saja biar S-nya itu hilang. Ya kan? Biar hasilnya 0. Berarti 2B tambah B 3B. Ya kan? 3B ya, berarti negatif S ditambah S 0 atau habis, maka tinggal 48 tambah 36 berarti 84. Sehingga B-nya berapa? Berarti B-nya itu adalah 84 ini dibagi dengan 3 anak-anak. Nah, 8 bagi 3 itu 2, 24 bagi 3 28. Oh, berarti jawaban yang benar tuh di sini ada berapa? Ada 28 soal seperti itu. Itu ya, insya Allah anak-anakku pasti bisa. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis dalam komen, akan saya jawab secepat saya. Kita ke soal berikutnya. Hasil dari negatif 102 dikurangi negatif 21 adalah, kalau ada soal seperti ini, saya ulangi lagi anak-anak, kita harus menuliskan ulang soalnya. Seperti ini ya, negatif 102 maka tulis dulu negatif 102. Ini dikurangi, kemudian dikurangi lagi, berarti kan negatifnya saling berjejer nih, ya kan, bertemu, ya kan. Maka ketika negatif-negatif berjejer atau bertemu menjadi positif. Positif berapa? Yang dalam kurung ini 201 seperti itu. Nah, tadi kan ini ada negatif ditambah positif, berarti positifnya taruh depan, berarti 201, negatifnya taruh belakang, dikurangi 102. Tinggal dikurangi saja anak-anak. 201 dengan 102 itu berapa? Berarti 11 kurangi 2 yaitu 9. 19 kurangi 10 berarti 9. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Mudah banget ya. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Intinya adalah kalau ada negatif depan ditambah positif, maka positifnya taruh depan, negatifnya taruh belakang seperti itu. Nanti insyaallah pasti bisa. Soal berikutnya. Hasil negatif 44 ditambah 72 dikali negatif 12 dibagi negatif 6 itu berapa? Lagi-lagi anak-anak, kita jangan lupa untuk menuliskan ulang soalnya. Negatif 44 kita tulis dulu. Kemudian